Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian lain, yakni mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Di halaman berapa ya di UKBM kalian, itu ada seperti ini ya, tips six pack ala TNI. Itu adalah pengantar, ini adalah konteks yang mengantarkan kita pada permasalahan pertidaksamaan, begitu ya. Baik, saya tidak berlama-lama di situ. Saya mau masuk ke fokus kegiatan kita, yakni tentang konsep pertidaksamaan linear satu variabel. Sebagaimana kita tahu bahwa kita mengenal persamaan, ya, juga mengenal pertidaksamaan. Persamaan itu adalah kalimat matematik yang dihubungkan dengan tanda sama dengan, sementara pertidaksamaan itu tanda hubung antara ruas kiri dengan ruas kanan itu adalah dengan tanda pertidaksamaan. Bisa kurang dari sama dengan, bisa jadi lebih dari, bisa juga lebih dari sama dengan. Baik, saya lebih tertarik pada pokok topik 3.2 di mana kita akan diingatkan kembali karena sudah dipelajari di SMP mengenai bagaimana menuliskan notasi pertidaksamaan, baik dalam bentuk notasi interval maupun dalam tanda garis bilangan. Oke. Nah, untuk itu saya coba potong yang ini, kemudian saya pindahkan ke alat tulis yang ada di sini. Kemudian selanjutnya saya mau potong dulu yang ini, karena ini juga kalau given, kalau diberikan begitu saja, cenderungnya nanti tidak paham begitu ya. Maka saya coba hapus dulu. Oke. Yuk, kita mulai dari sini. Jenis-jenis interval apa sih Pak maksud jenis interval? Jadi interval itu nanti ketika kita mencari nilai dari misalkan 2x, misalkan kita diminta untuk mencari nilai dari 2x lebih besar dari 4. Berapa nilai x-nya? Kan ini jadi gitu ya. X lebih besar sama dengan, ya. Ini adalah cara penulisan notasi pertidaksamaan yang kita sudah kenal sedari SMP. Kan begitu. Nah, di SMA dan mungkin nanti kalau kalian studi lanjut, itu kita dikenalkan lagi gitu bahwa kalau kita punya solusi akhir seperti itu, kita boleh menuliskan x-nya adalah gitu ya. Ini dari mulai 4 sampai positif tak hingga, nggak tahu berapa. Nah, ini tanda kurung ini, kalian perhatikan bahwa kalau kurung siku, itu menandakan pertidaksamaan yang memuat dirinya. Ada tanda sama dengannya di situ. Tapi kalau kurung yang ini, dia tidak termasuk dirinya. Jadi kan ini judulnya lebih besar sama dengan 4 gitu ya. Karena ada tanda sama dengannya, maka kita gunakan kurung siku. Tapi karena tak hingganya itu nggak tahu berapa, maka ya kita nggak tahu, maka di sini pakai kurung siku. Oke, kita balik ke konteks kita di sini di jenis interval tertutup. Kalau kita punya solusi akhir nilai x-nya ada pada selang A sampai B termasuk A dan B, maka kita nulisnya gini. Kurung siku karena A-nya termasuk jawaban dan kurung siku juga untuk B karena B-nya termasuk jawaban. Gitu ya. Bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua itu adalah dari mulai A sampai nggak tahu positif tak hingga. Nah, gitu. Karena positif tak hingga kita nggak tahu nilainya, maka kita nulisnya seperti itu. Ya, tanda kurungnya kurung lengkung. Yang ketiga adalah dari mulai B, kurung siku termasuk B-nya sampai nggak tahu nanti berapa, negatif tak hingga. Kurungnya kurung lengkung. Untuk tak hingga selalu kurung lengkung karena kita nggak tahu nilai tak hingga itu berapa. Nah, dari gagasan ini, dari kesepakatan ya sebetulnya kesepakatan ini, maka kita punya cara untuk menuliskan juga untuk yang interval atau selang terbuka. Misalkan untuk nilai x berada pada
selang AB, berarti ini X itu berada kurung lengkung dari A sampai B, kurungnya juga kurung lengkung juga. Bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua, yang ini nanti dia nulisnya adalah dari mulai A sampai positif tak hingga. Nah, kurungnya keduanya lengkung. Bagaimana dengan yang ketiga? Ini karena space-nya tidak memadai, kita pindahin ke sini. Ini adalah dari B gitu ya, sampai negatif tak hingga. Kurungnya lengkung. Nah, begitu ya. Itu untuk interval tertutup. Interval tertutup itu adanya nanti kalau digambar di garis bilangan akan jelas ya. Oke. Bagaimana dengan interval setengah terbuka? Interval setengah terbuka tuh gini. Ini mulainya dari A dan berakhir di B. A-nya tidak termasuk, tapi B-nya termasuk. Termasuk apa sih? Termasuk penyelesaian. Oke, bagaimana dengan ini? Ini tinggal dibalik. A-nya termasuk penyelesaian, B-nya tidak termasuk penyelesaian. Kurungnya lengkung. Gitu ya. Jadi sekali lagi kurung siku itu menandakan bahwa ada tanda sama dengan di sana, dan kurung lengkung itu kalau dia menandakan dia tidak termasuk, tidak sama dengan gitu ya. Tidak termasuk penyelesaian. Oke, nah ini juga kita sudah pelajari di SMP tentang tanda pada garis bilangan atau cara menyatakan jawaban melalui garis bilangan. Kalau yang ini saja kita ambil, ini ada garis kayak gitu ya. Ini misalkan sumbu X gitu. Sumbu X-nya itu dibatasi dari A sampai B gitu ya. Dari A sampai B, maka ini lingkarannya itu dipenuhi gitu loh. Lingkarannya. Nah, lingkarannya itu lingkaran penuh. Masih ingat nggak? Kalau lingkarannya diisi, ini berarti dia kan ada tanda sama dengannya. X-nya berada pada selang AB, berarti X itu ada di sini kan? Nah, maka waktu itu kalian waktu SMP ditulislah begitu. Nah, ini solusinya tuh ada di sana. Inilah nilai X-nya. X pada selang A sampai B. Itu ya. Apa bedanya dengan yang ini, Pak? Yo, kalau yang ini kok gitu? Ini X-nya. Kemudian di sini ini kosong. Ini bulatannya bulatan kosong gitu ya. Artinya apa? A dan B-nya tidak termasuk penyelesaian. Di sini titik A, di sini titik B. Di mana penyelesaiannya? Penyelesaiannya ada di situ. Ada di sini. Tapi A dan B tidak termasuk penyelesaian. Kalau yang ini A dan B termasuk penyelesaian. Itu. Sebagai contoh yang tadi nih. 2x lebih besar sama dengan 4. Berarti dapat kan x-nya sama dengan gitu ya. Adalah x-nya adalah lebih besar daripada 2. Ini kalau kita urut x-nya berapa aja dong? X-nya itu 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu. Emang apa bedanya nih kalau ditulis dalam bentuk notasi pertidaksamaan? Ini bisa ditulis sebagai ini notasi pertidaksamaan. Kalau ditulis dalam notasi interval berarti kan dia start dari 2 sampai positif tak hingga nggak tahu berapa. Nah, kalau solusi untuk 2x lebih besar dari 4, ini kan berarti bakal jadi berapa tuh? X lebih besar dari 2. Berapa x-nya kalau kita urut? 2 lagi di situ? 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Apakah itu penyelesaiannya? Tentu bukan, karena si 2 ini nggak boleh masuk karena dia tidak ada sama dengannya. Beda dengan yang kasus 1 ini. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan jadi paham. Satu lagi deh yang ini. Contoh setengah terbuka. Nah, kalau setengah terbuka itu kan gitu. Kemudian A-nya termasuk, A-nya tidak, berarti dia bulatan kosong. B-nya bulatan isi. Nah, B-nya bulatan isi gitu kan?
Kemudian ada di mana? X-nya di antara, berarti kan di antara di situ atau. Berarti ini teh, nah di situ penyelesaiannya. Untuk sembarang nilai X yang sedang dicari. Nah, yang lain-lainnya garis bilangannya silakan dilanjutkan, silakan diisi gitu ya di buku dan kemudian dikerjakan di buku tugas kalian atau di buku kalian ya. Oke, itu dulu untuk video pengantar di pertidaksamaan nilai mutlak.